Salam Guru Penggerak, dengan saya Maisaro dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu diseminasi aksi nyata membuat keyakinan kelas penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, berikut adalah aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP 275 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil, yang terhormat Bapak Ibu dan Guru yang insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Terus kita akan melihat bagaimana teman kita yaitu Bu Mai sebagai CGP Angkatan 8. Bu Farhati alhamdulillah sudah lulus menjadi GP ya, Guru Penggerak. Ini Bu Mai ini akan mendesimnasi tentang implementasi budaya positif. Budaya positif ini salah satu nilai plus SMP 275 karena ada 2 guru kita yang ikut CGP. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 275 Jakarta, alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutan. Beliau sedang ada kegiatan Zoom AMDK sehingga tidak ada di sini, tapi alhamdulillah ada Bapak Ibu Wakil yang berada di sini. Terima kasih Bu Anis Pak Jam-Jam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang alhamdulillah saya sangat bersyukur karena teman-teman sangat mendukung sehingga dapat duduk hadir di sini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebajikan yang berlimpah. Baik Bapak Ibu, keberadaan saya di sini pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, saya akan melakukan pengimbasan budaya positif yang merupakan tuntutan dari salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 8, yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui, kita sekedar untuk sharing, berbagi apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak pada modul 1, kemudian harus diimbaskan. Jadi nanti kita jalannya dalam bentuk saya akan sedikit memaparkan, kemudian kita sama-sama berdiskusi, membagi pengalaman terkait dengan pengalaman mendidik yang telah kita laksanakan. Yang pasti sudah banyak sekali yang lebih dari 20 tahun. Ada yang 30 mungkin ya Bu Anis ya.
Sudah ada belum di sini 30? Belum. Ya, saya sekitar 25 tahun, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini judulnya pada kesempatan kali ini adalah Budaya Positif Modul 1.4. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat di sini ada budaya positif. Aksi nyata ini memiliki tujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat. Ini yang akan sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Budaya, kita sudah tahu hasil budi dan daya yang bersifat positif berarti adalah hal-hal yang dapat membangun, menumbuhkan hal positif pada murid kita. Dengan tujuan yang pasti, di sini tujuan kita agar murid kita mempunyai disiplin yang kuat yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau kita lihat di sini, meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kita ketahui ada kebajikan, nilai kebajikan universal. Di sini ada keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Nah, misalnya nih, kita langsung aplikasi saja. Salah satu anak kita, contoh, kalau Fabiano, kita ambil dari ABK. Kira-kira kalau kita lihat nilai kebajikan universal apa yang dibutuhkan oleh Fabiano? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kasih sayang, benar ya? Karena perhatian, ya memang perhatian. Terus selanjutnya, kalau kita lihat dari yang umum saja, Ataya misalnya. Kalau kita lihat, dia sebenarnya menginginkan nilai kebajikan universal yang mana? Sebenarnya berkomitmen, iya sebenarnya, iya Bu Ega, betul sekali. Jadi inilah aplikasi yang kita sebenarnya sudah kita hadapi, tapi baru kita ketahui, saya pun baru tahu pada saat pendidikan guru penggerak, teori-teori berkaitan dengan ini. Jadi pada prinsipnya anak-anak kita dengan keunikannya, dengan karakter yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, ingin kita itu sebagai guru, posisi kita adalah menuntun. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi salah satunya juga selain kebajikan universal, sekarang ada juga profil P5. Kita sudah tahu profil P5, profil pelajar Pancasila kita sudah hafal. Ayo kita nyanyi bareng-bareng, masih ingat nggak Bapak Ibu? Ayo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keren sekali. Ini cita-cita luhur sebenarnya Bapak Ibu yang sungguh berat kita sebagai guru untuk mengembannya. Karena nanti kita akan tahu ternyata banyak sekali dosa kita kepada murid kita. Nanti kita akan kupas bersama. Lihat di sini ada saya tampilkan gambar anak-anak yang sedang ice breaking, sedang ramai-ramai berbahagia. Di sini kita lihat mengapa budaya positif itu perlu. Mengapa? Karena dengan budaya positif yang ada di sekolah, insya Allah kita dapat mengantarkan murid kita agar siap hidup di masa depannya, mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu mengapa ada. Jadi itu seperti itu. Kita lihat di sini, hidup di masa depannya, bukan di masa kini Bapak Ibu. Ustadz nih sudah tahu sekali nih ada tentang didiklah anak sesuai zamannya. Itu sesuai dengan filosofi KHD
Pada prinsipnya nanti akan kita ulas bersama, didiklah anak itu sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti akan kita sama bahas bersama. Mari sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu dari tujuan pendidikan dari KHD Ki Hajar Dewantoro. Menuntun anak dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini ada kata menuntun, Bapak Ibu. Kalau menuntun berarti kalau kita mengajak, kita ajak, kita tarik. Tapi ketika kita tuntun, bukan kita tarik, bukan kita paksa, tetapi kita mendampingi di sampingnya, sejajar itu posisinya. Jadi anak merasa bahagia ketika posisi kita sebagai guru, kita bisa menempatkan bahwa anak ini bukanlah sebagai objek yang apabila salah langsung kita jatuhi hukuman. Nanti akan kita bahas mengenai posisi kita, posisi kontrol kita. Selanjutnya, ini saya tampilkan ada gambar petani yang sedang menanam, kemudian menyiram pohon jagung. Ada pohon jagung yang masih kecil. Di sini ada seorang guru. Dari tampilan ini adalah filosofi dari KHD, bahwasanya KHD ini dalam teorinya bukan teori tabula rasa, tapi dia adalah teori yang sebaliknya. Anak itu bukanlah lembaran kertas putih yang kemudian kitalah yang akan mengukir kehidupan mereka. Tetapi kalau menurut KHD, bahwasanya anak ini pada prinsipnya, pada dasarnya sudah ada kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zaman kalau kita mendidik makanya. Kalau kodrat alam kita dapat contohkan di sini. Kita dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi diibaratkan seperti itu. Sedangkan selanjutnya kita lihat di sini, anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Kalau kita analogikan kita dengan anak kita, Bapak Ibu, kita paham bahwa anak itu unik atau tidak, Bapak Ibu? Unik kan? Kemampuannya anak itu kita bisa ibaratkan 3 bagian misalnya, rendah, sedang, tinggi, ibaratkan seperti jari kita. Nah, kita inilah yang bertugas untuk memaksimalkan kemampuan anak-anak dengan cara tentu saja cara-cara yang menyenangkan bagi mereka, dan kita tidak begitu memaksakan. Nanti ada arahannya. Memang teori ini sepertinya kalau kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari kita sulit, tapi setidak-tidaknya kita akan tersentuh, tergerak. Ya Bu Parhati ya, kita belajar teori ini akhirnya berpikir ternyata dosa saya banyak banget ya gitu. Akhirnya kita introspeksi diri. Nah, anak ini dilahirkan sudah punya kemampuan masing-masing. Tidak seperti teori tabula rasa. Kita yang akan mengukirnya. Tetapi pada prinsipnya anak ini sudah punya potensi masing-masing, sehingga ketika dia dimanapun berada, tergantung bagaimana ibaratnya petani, kita sebagai guru, bagaimana kita cara mendidik anak, bagaimana kita cara untuk membelajarkan anak, menuntun anak supaya menjadi merdeka, supaya menjadi dapat berkompetisi dan sukses, itu tergantung kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Pastinya untuk menjadi orang yang merdeka, yang ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi percaya diri, ingin merdeka, ingin bebas melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita di sini ada istilah pelajaran berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau kita lihat di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Kalau identitas gagal itu
berupa hukuman. Kalau hukuman dapat mengakibatkan anak dalam identitas gagal. Apa maksudnya? Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Peraturan, sering kita menggunakan kata-kata kamu harus, kamu wajib. Seperti itu. Murid membenci peraturan. Nah, kalau kita hanya memberikan hukuman, ada kesalahan lalu hukuman, ada kesalahan lalu hukuman tanpa ada arahan menuntun, maka yang terjadi adalah murid dalam kriteria identitas gagal ke depannya. Karena akan terasa sakit baik fisik maupun psikis. Yang lebih parah ini psikisnya. Kalau hatinya sudah sakit, itu biasanya tertanam. Jadi sebisa mungkin kita hindari sanksi berupa hukuman. Kemudian selanjutnya yang kedua. Kedua ini sebenarnya dalam identitas sukses dan dapat menimbulkan disiplin. Di sini ada konsekuensi. Murid anak menjadi tidak nyaman, memerlukan motorik dan supervisi terus-menerus. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ucapan terima kasih, murid anak menghormati peraturan. Kalau sudah konsekuensi, maksudnya di sini adalah ini kata kuncinya yang saya sampaikan di sini. Kita ada komunikasi dengan anak. Kita sampaikan ke anak, kenapa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jadi anak menggali sendiri kesalahan dia, sehingga dia menyadari, oh saya salah. Nanti kaitannya dengan segitiga restitusi kita hubungkan, nanti anak akan menemukan solusi sendiri sehingga dia merasa merdeka, senang, bahagia. Selanjutnya, kalau restitusi, kalau kita lihat di sini, merupakan pilihan murid anak mendapatkan penguatan, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah, itu pertanyaannya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk restitusi ini kita akan membawa anak dalam posisi menuntun. Jadi bukannya kita langsung membuat anak itu mau melaksanakan apa yang kita katakan, tetapi kita tuntun. Kita tuntun sehingga anak itu kalau didampingi, insya Allah mudah-mudahan akan dapat berperilaku yang lebih baik. Nah, sekarang keyakinan kelas Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas ini pas sekali saat ini kita gunakan ya Bu Parhati, kita aplikasikan. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama guru dengan murid dalam satu kelas, menyepakati hal-hal yang akan dilakukan dan tidak akan dilakukan, kemudian dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Di sini akhirnya kesepakatan kelas timbul dengan catatan tidak menggunakan kata yang negatif. Baik, karena dia menyadari dia salah, dia akan mendapatkan konsekuensi dari kesalahan yang dibuatnya. Kemudian di sini mendidik anak belajar taat akan peraturan. Selanjutnya kalau restitusi itu pasti positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, ini ada teori kontrol nanti mendorong disiplin positif, konsep diri menjadi kuat karena sudah bisa menemukan solusi untuk melakukan suatu dari hasil kesalahan yang sebelumnya dia lakukan. Kemudian di sini kita lihat murid anak bisa untuk memecahkan masalah. Tuhan dasar manusia, tadi katanya dengan tadi Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nanti kita kaitkan dengan segitiga restitusi, ini kebutuhan-kebutuhan anak. Kan kalau seandainya nih anak ada yang bermasalah, kenapa kamu terlambat? Gitu ya, kita sering begitu ya. Kenapa terlambat? Langsung nada kita tinggi. Sebenarnya kalau dalam segitiga restitusi nanti akan kita bahas, kita harus menggali dulu kenapa anak ini terlambat.
Bisakah dicarikan solusi? Bisakah mereka menemukan solusinya sendiri? Kita yang menuntun untuk menemukan solusi. Nah itu. Selanjutnya di sini untuk kesenangan penguasaan. Nah ini penguasaan. Kadang ada anak-anak mungkin seperti Ataya, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Kalau saya perhatikan di sini Bu Parati mungkin ya teman-teman ya. Kenapa di sini penguasaan? Dia ingin membangun apa ya Bu? Ya, sepertinya kalau kita lihat anak-anak itu anak tertentu akan bergabung dengan dia. Dia ingin kebutuhannya adalah penguasaan, power. Nah, anak yang ini sebenarnya yang harus kita tuntun supaya, nah Bu Rosi udah pusing ya, udah bolak-balik. Memang itu teorinya seperti itu, kita tuntun terus mudah-mudahan lama-lama jadi lebih baik gitu Bu Ros. Ini teori, tapi kenapa tidak kita coba gitu misalnya. Ya, saya juga paham juga, saya juga sekian puluh tahun ngajar kan kita sudah bolak-balik menghadapi keunikan anak-anak ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi, kalau kita lihat proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teorinya Gosen dalam bukunya pada tahun 2004. Jadi kalau restitusi ini seperti ini, kita kondisikan anak supaya dia sadar, akhirnya dia bisa menjadi lebih baik dan akhirnya bisa bergabung dengan komunitasnya dia dengan baik pula. Kita lihat lagi juga, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam teori ini, jadi murid sadar tentang dirinya, bagaimana memperlakukan dirinya, bagaimana memperlakukan orang lain. Itu yang diharapkan seperti itu dengan adanya restitusi. Dengan posisi kontrol nih kaitannya dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini posisi kontrol guru ini ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Yang paling baik kira-kira yang mana Bapak Ibu? Manajer ya. Kalau manajer berarti sudah bisa memanage, mengatur sehingga anak dengan sadar motivasi intrinsik tumbuh dapat menyelesaikan setiap permasalahannya. Ini kita lihat dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi tadi restitusi itu untuk menyelesaikan akan mendapat sebuah solusi sehingga anak merasa merdeka, bahagia. Jadi dia tidak merasa terkekang. Kalau kita lihat di sini, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kebetulan saya ajak anak saya waktu di kelas 7 karena waktunya sudah belum ada ya untuk praktik nyata dengan anak kelas 7, kita baru masuk, jadi saya ambillah anak kita Anindya yang menurut saya alhamdulillah mengalami perubahan yang sangat signifikan dari semester 1 sampai akhirnya pada bagian akhir Pak Jam-Jam, Pak Erik menemukan potensi dalam dirinya sehingga tumbuhlah rasa percaya diri yang akhirnya berhasil menjuarai lomba atletik ya Pak Jam-Jam ya. Akhirnya saya angkatlah, saya buat videonya berkaitan dengan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang saya buat juga menggali, kita lihat di sini, menstabilkan identitas. Ini ada lagunya Bapak Ibu. Mau nyanyi nggak? Siap, aja. Ya, kelihatan nggak? Lagunya lagu yang pada hari Minggu. Restitusi ada 3 langkahnya. Stabilkan identitas, validasi salahnya, tanya keyakinannya lalu kita praktikan. Budaya positif pasti berjalan. Nah, kaitannya dengan yang tadi Bapak
segitiga restitusi. Yang pertama kita katakan di sini, stabilkan identitas. Kaitannya dengan paragraf yang kedua, kita katakan misalnya anak ini selalu terlambat atau dia berbohong misalnya. Nah, kita ambil yang tertidur di kelas misalnya. Kita panggil nih anaknya. Ini ada videonya, sudah saya videokan. Kita panggil anaknya, kemudian kita tanyakan, apa benar menurut info kamu tertidur di kelas? Akhirnya dia mengungkapkan, iya Bu, saya tertidur di kelas. Kan kita tanya, terus kita katakan, semua orang juga pernah salah, termasuk saya juga pernah lalai. Kita sampaikan ke anak begitu. Jadi anak ini tidak merasa ketika berhadapan dengan kita tidak merasa takut. Jadi anak ini ketika berhadapan dengan kita, dia merasa, oh iya, guru ini bukan untuk menghukum saya, tetapi untuk memperbaiki saya. Mudah-mudahan pendapatnya seperti itu. Kemudian tindakan yang kedua, validasi salahnya. Tanya, kenapa kamu sampai tertidur? Kita cari penyebab-penyebabnya. Kenapa anak ini sampai tertidur di kelas? Kita tanya dulu di sini ya, tanyakan alasannya. Buat konsekuensinya. Konsekuensinya apa kalau begitu? Nah, yang ketiga, tanya keyakinannya. Sekarang kamu sudah tahu bahwa ini salah. Jadi menurut kamu bagaimana? Dia sudah menyadari kesalahannya. Kemudian di sini tanya keyakinannya. Sehingga kalau kita memang kita laksanakan, insya Allah ini sungguh ideal memang ya. Nah, kalau kita tanyakan seperti ini dalam proses segitiga restitusi ini, insya Allah anak akan kita tuntun posisinya, bukan kita tarik. Jadi itu ya untuk posisi ini. Nah, selanjutnya inilah KHD dengan Ingarso Sungtulodo ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayani. Ini Bu Mukaroma nih paling tahu. Artinya apa Bu Mukaroma? Seorang guru di depan, kita harus bisa memberikan teladan bagi anak didiknya. Di tengah kita bisa membangun karso itu menyemangati, membangun tekadnya, semangatnya. Tutwuri Handayani kita bisa mengikuti dari belakang, mendorong supaya si anak ini menjadi anak yang berhasil dan sukses ke depannya. Ya Bapak Ibu, itulah filosofi dari KHD. Tadi ada dua hal yang kita sudah sama-sama saya komunikasikan berkaitan dengan bagaimana kita membentuk kelas kita supaya sama-sama menerima tentang konsekuensi aturan-aturan yang kita sepakati dan bagaimana kita menghadapi anak dalam menyelesaikan masalah. Ada dua topik. Baik, saya serahkan kepada Bu Ros, mungkin ada sesi selanjutnya tanya jawab. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Maya Saroh yang sudah mempresentasikan budaya positif di sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin bisa 3 orang terlebih dahulu ya Bu Mai. Bu Mai, pertanyaan saya yang terkait dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kebetulan saya kan di tahun ajaran baru ini sudah kembali menjadi wali kelas. Kelas nih. Nah, jadi gini, saya kepengen sebelum Bu Mai cerita yang begini yang katanya ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, memang saya udah pernah dengar gitu ya sebelumnya. Saya coba menanyakan ke anak walaupun mungkin tidak sedetail yang Ibu Mai sampaikan tadi gitu. Saya tanya ke anak-anak, sebelumnya udah kenalan nih gitu, sudah pembagian petugas di kelas gitu ya. Terus saya tanya anak-anak, kalian kepengennya kelas kita kedepannya mau seperti apa kan gitu ya? Maunya begini, maunya begini, maunya begini. Terus banyak gitu ya. Setelah sudah banyak yang disampaikan,
kita buat yuk kesepakatan yuk. Kira-kira misalnya supaya kelas kita aman atau tentram, supaya kita bisa betah di sini, semuanya akur, karena kita kan terdiri dari beberapa kita ini kan berbeda-beda ya, berbeda keyakinan, ya berbeda budaya, berbeda latar belakang dari sekolah masing-masing, berbeda karakter. Nah, supaya kita sama-sama enak, nyaman di sini, kira-kira gimana? Ya banyak sih pendapatnya. Tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh jelek-jelekin orang, tidak boleh membuli, tidak ini dan seterusnya. Nah, kalau begitu enaknya seperti apa? Kalau boleh jangan diawali dengan kata tidak, kan gitu ya. Kalau boleh jangan diawali dengan kata tidak. Saling menghargai, good. Terus apa lagi dan seterusnya, termasuk tentang tugas, ada beberapa gitu. Nah, kalau misalnya supaya menjadi anak kesayangan guru nantinya di kelas ini, kira-kira enaknya bagaimana? Mengumpulkan tugas harus tepat waktu, bagus. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk kesepakatan kelas? Terima kasih. Baik, langsung dijawab Bu Mai. Terima kasih Bu Nelly. Benar sekali, itu merupakan kesepakatan kelas yang akhirnya menjadi keyakinan kita bersama untuk kita laksanakan bersama. Jadi dulu juga kita membuat tanpa ilmu, ibaratnya ya, kita masih tidak tahu apa-apa, tapi kita sudah melaksanakan sebenarnya. Tapi setelah kita belajar, ternyata itulah memang benar hal yang sudah kita buat. Tapi kalau dulu masih ada negasinya, ada kata tidak gitu ya. Tapi kalau sekarang karena kita sudah tahu apa sih tujuannya, kita tidak menggunakan negasi, kata ingkar gitu ya, tidak. Tujuannya supaya membangun rasa positif dari tiap anggota kelas yang ada. Jadi kalau sudah tidak boleh makan, kesannya ke arah yang negatif. Jadi makan pada saat istirahat. Jadi tidak makan di kelas. Anak-anak kan gitu ya Bu ya. Tadi Ibu bagus sekali ada kalimat tanya yang pemantik sehingga anak-anak terinspirasi, akhirnya bisa mengomunikasikan apa saja yang akan kita sepakati. Iya, itu saja Bu. Jadi ketika sudah banyak tadi kesepakatan itu kan saya tanyakan lagi supaya menjadi anak yang menyenangkan buat bapak ibu gurunya, menyenangkan buat orang tuamu juga, menyenangkan buat orang-orang di sekelilingmu. Enaknya bagaimana? Misalnya nih, katanya kan tepat waktu untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas. Jika tidak tepat waktu, kira-kira bagaimana? Terus dihukum, hukumannya apa? Banyak nih. Tapi ada yang bilang gini, suruh dia piket sendiri, Nah, oke, anak-anakku, siapa yang setuju piket sendiri dan berapa hari? Ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang 1 hari. Yuk, kira-kira sepakat nggak kita konsekuensinya dia piket sendiri? Artinya yang tadinya dia piket ada 6 orang, berarti hanya dia sendiri sebagai konsekuensinya. Pertanyaan saya, dan memang disepakati 2 hari piket sendiri. Pertanyaan saya, salahkah saya menyepakati apa yang diminta oleh anak-anak, dan itu termasuk apa? Hukuman atau apa? Terima kasih. Baik Bu Nelly, sebenarnya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira dapat dijadikan konsekuensi buat anak-anak. Kalau piket, justru kita buat dalam seminggu itu 5 kelompok piket, kita punya tujuan tertentu supaya anak bertanggung jawab. Tetapi ketika misalnya ada satu anak disepakati untuk piket sendiri selama 2 hari, maka batallah misalnya hari Senin, Selasa petugas piket tidak piket misalnya. Jadi itu sepertinya kalau menurut pendapat saya Bu pribadi ya, kurang tepat ya Bu ya, kurang pas, karena kita harus bisa memilah kira-kira konsekuensi apa yang tepat, yang tidak merugikan pihak yang lain. Misalnya kalau piket berarti 5-6 orang ini hari ini 7 orang ini nggak kerja, tapi Selasa karena tidak ada yang bersalah tetap bekerja. Jadi mereka sepertinya kita harus tetap memilah. Sepertinya piket itu tidak tepat kalau kita jadikan sanksi kalau menurut saya. Mungkin nanti Bapak Ibu ada pendapat yang lain. Kelas yang menyepakati berhubungan dengan yang ada tadi itu. Iya. Dengan itu gimana? Nah, kalau kita lihat dari tadi ya, kalau posisi kontrolnya, memang sebenarnya Bu Nelly sudah masuk posisi manajer yang mengatur ya Bu Parhati ya. Akan tetapi kita sebagai manajer juga harus bisa memilah. Kira-kira ini konsekuensinya
kalau kita piket 1 hari, kira-kira akan menimbulkan kesenjangan atau tidak, misalnya seperti itu Bu Nelly. Iya, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, setiap apapun di kelas pasti ada konsekuensinya. Iya. Itulah gunanya menurut saya. Tapi kesepakatan, apabila kesepakatan dilakukan, apa yang dilakukan oleh manajer kalian? Iya, tadi sudah saya sampaikan posisinya sudah benar. Tapi kan ini pendapat saya Bu. Kalau menurut Ibu silakan. Karena posisi Ibu sudah manajer di sini, sudah menyepakati. Ya, itu jawaban dari saya. Baik, satu pertanyaan lagi yang mungkin ya Bu, Pak, Bapak Ibu, karena tinggal 5 menit. Iya. Ya, berhubung semut jam 5 menit lagi Bapak Ibu, menanggapi dari Bu Nelly dan makalah yang disampaikan Bu Maisaro. Pertama, kita dulu belajar yang di bangku kuliah dengan dosen-dosen yaitu kontrak kuliah atau kontrak di tempat kita kontrak pembelajaran. Tetapi di sini saya garis bawahi yang hubungannya dengan Bu Mai, kita juga belajar yang namanya reward and punishment, reward dan punishment. Nanti larinya kalau yang disampaikan Bu Maisaro ini hanya merubah kata-katanya yang bisa menyentuh hati anak-anak. Menurut saya itu. Jadi bahasanya ke anak hanya beda, tapi tujuannya tetap untuk mengingatkan dan membuat anak itu berubah. Menurut saya. Tapi prinsip yang saya anut di bangku kuliah dulu, reward dan punishment tetap harus ditegakkan. Tidak hanya peringatan-peringatan, himbauan-himbauan saja. Buktinya di kita di Dewan Guru juga ada. Tapi sekarang udah agak ada perubahan-perubahan. Anak-anak juga ada. Contohnya nih Bapak Ibu, ada anak nggak pernah masuk hampir berapa bulan tetap naik kelas. Misalnya seperti itu. Ada guru yang nggak pernah ikut upacara tadinya, pakaiannya sembarangan, juga itu fungsi manajernya di mana. Nah, kalau hanya himbauan-himbauan, terus saya kira menunggu berubah karakternya ini yang ingin saya tanyakan Bu Maisaro. Dalam konteksnya di sini kita bicarakan peserta didik bukan guru. Apakah diperbolehkan penanganan setiap anak berbeda, sedangkan ada tata tertib yang diberlakukan? Itu saja. Langsung Bu Mai. Terima kasih Pak Jam-Jam. Intinya yang kami pelajari memang seperti itu, tapi dialihkan dikemas dengan bahasa yang lebih apik, sehingga menurut KHD ini kalau kita lihat bagus sekali apa yang disampaikan, apalagi yang tadi kodrat alam, kodrat zaman. Kita ngajar nih Bapak Ibu harus sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya internet, ya pakai internet. Zamannya kita menggunakan teknologi, pakai teknologi. Itu namanya mendidik sesuai zamannya, sesuai dengan ajaran Islam. Kodratnya berarti yang sudah ada di dasarnya. Nah, berkaitan dengan Pak Jam-Jam tadi, dalam KHD itu bahwasanya setiap manusia, setiap anak itu adalah sesuatu yang unik dengan segala perbedaan. Makanya di sini ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Maka suatu hal yang mungkin saja hukuman atau punishment yang kita berikan itu sama konsepnya, ada diferensiasi. Jadi anak yang ini diberlakukan seperti ini, anak ini yang diberlakukan seperti ini. Mungkin nanti ke dalam peraturan yang kita buat, mungkin ada kalanya mungkin kita sepakati bersama dulu Pak Jam-Jam. Jadi ketika disepakati satu disampaikan ke anak, bagaimana, setuju nggak? Mungkin seperti itu. Jadi terbangun motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk, oh iya, saya sudah setuju, saya mau ikuti, misalnya seperti itu. Mohon Pak Jam-Jam, mungkin pertanyaannya jawaban tidak memenuhi, tidak maksimal, itulah kemampuan saya Pak Jam-Jam. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lewati. Tibalah kita pada akhir acara. Punya pantun. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua,
Untuk penutup acara, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon kesediaannya untuk foto bersama. Kita baca, kita simpulkan kesepakatan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7C. Apa saja? Ya, setuju? Setuju. Selanjutnya, kita kebersihan? Setuju? Apa lagi? Tidak berisik, setuju? Ya, sudah masuk di tertib ya, tadi ya. Lanjut. Melakukan kegiatan belajar dengan selesai. Belajar serius santai, setuju? Setuju. Selanjutnya, Mengumpulkan tugas tepat waktu. mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana? Ya. Ya. Tugas tepat waktu. Terus apa lagi? Menghormati guru. Menghormati guru. Ya, itu lanjut. Tidak mengganggu jika sedang belajar. Tidak mengganggu ketika sedang belajar. Sudah masuk ke sini ya? Masuk ke tertib atau tidak? Masuk. Lanjut. Oh, sama-sama ya. Oh ya, kebersihan, tidak tidur, tertib, tidak menyontek, ya banyak yang berulang. Jadi kesepakatan kelas kita, kesepakatan belajar kita ada 8. Diulang. Silakan duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Najwa Prilia Putri. Menurut Najwa, mengenai pembentukan kelas itu sangat penting supaya siswa dan siswi dapat menyetujui aturan yang ada di kelas dengan memberikan pendapat masing-masing, sehingga siswa dan siswi dapat melaksanakan aturan yang ada dengan senang hati. Sekian, itulah menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertemu Bu Mai, saya bisa menyelesaikan masalah saya dan berusaha memperbaiki diri. Ya, silakan duduk Anin. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Kira-kira kamu tahu tidak nih, mengapa Bu Mai panggil kamu ke sini? Mungkin karena saya beberapa hari terlambat. Iya. Kamu tahu ya, kamu terlambat. Benar. Nah, Ibu tahu juga nih. Katanya kamu tertidur di kelas nih saat pelajaran IPS dan bahasa Inggris. Benar? Iya Bu, saya terlambat tidur di kelas. Iya. Iya benar Anu. Pada prinsipnya pasti semua orang pernah lalai, termasuk Bu Mai. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kenapa kita sampai terlambat? Kenapa sampai tertidur? Nah sekarang Bu Mai mau tanya, kira-kira mengapa kamu terlambat beberapa hari ini dan tertidur di kelas? Saya capek ngantuk Bu, soalnya malamnya main HP. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Jadi ngantuk? Ya, saya jadi jauh. Kamu memang tidak ada batasan untuk main HP sama orang tua? Ada. Tapi orang tua tidak tahu kalau di kamar. Oh, gitu. Nah, ada hal lain yang menyebabkan kamu begini terlambat? Karena apa jauh sih? Rumahnya jauh. Memang rumah kamu kira-kira berapa kilo dari sini? Kurang tahu. Jauh ya. Di daerah mana? Cibubur. Cibubur ke Halim yang lumayan jauh. Ya, ada hal lain yang menyebabkan kamu terlambat juga? Suka kesiangan kalau namanya. Oh, kenapa pakai alat? Enggak ada yang bangun. Ibumu? Kerja. Kerja tidak pulang maksudnya? Iya, kadang pulang kadang enggak. Kerjanya di mana?
Di Bogor. Kadang kalau nggak di Bogor di Jogja. Jadi tidak ada yang membangunkan kamu ya kalau sedang tugas di luar kota. Ya. Kamu masih ingat kita ada keyakinan kelas? Masih. Ya. Kira-kira keyakinan kelas mana ya yang pas dengan kamu? Belum. Ayo, belum tahu? Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri ya, dan juga bertanggung jawab di kelas ya. Pada awal tahun pelajaran kita sudah membuat kesepakatan. Ya, ternyata kamu sudah tahu bahwa semua ini karena berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, apakah kamu punya solusi untuk menyelesaikan agar kamu tidak terlambat lagi, agar kamu tidak kesiangan dan tidak tertidur di kelas pada saat belajar? Ya, saya pertama minta maaf. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya, bagus. Apa lagi? Saya tidak tidur di kelas lagi. Ya, terus? Saya akan pasang alarm setiap pagi, lebih pagi lagi. Oke, memang benar kita harus punya jalan keluar dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena yakin setiap permasalahan pasti bisa terselesaikan kalau kita mau apa? Ya, bertanggung jawab, berusaha ya. Biarkan mamamu berjuang untuk kamu sekolah, kamu pun berjuang untuk masa depan kamu ya. Ibu apresiasi untuk tanggung jawab kamu ya. Sekarang cukup dari ibu, semoga ibu berharap kamu menjadi lebih baik. Silakan kamu istirahat karena sudah beristirahat. Ini ibu ambil waktu kamu sejenak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Iya. Yuk. Terima kasih, demikian aksi nyata yang saya lakukan pada aksi nyata modul 1.4. Semoga menginspirasi. Tetap semangat untuk Indonesia.